Punten-punten, sampurasun. Assalamualaikum Bunda Teteh, kumaha damang? Alhamdulillah Teteh bisa share lagi kegiatan Teteh hari ini. Masya Allah rasanya seneng banget bisa sapa bunda-bunda dan teteh-teteh semua lagi. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda dan teteh-teteh semua di sini selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan juga kebarokahan, dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Amin. Nah, video kali ini selain Teteh beres-beres, Teteh juga mau masak-masak nih bunda-bunda semua. Juga Teteh mau sedikit food preparation. Walaupun sebenarnya food preparationnya ini nggak banyak-banyak, soalnya memang masih ada stok di kulkas. Karena memang minggu-minggu kemarin Teteh nggak masak sama sekali, karena minggu-minggu kemarin tuh benar-benar kekeringan, jadi nggak ada air sama sekali. Bahkan untuk nyuci aja tuh nggak ada ya bun, nyuci piring. Makanya kalau untuk masak sendiri Teteh off dulu selama kemarin, makanya food preparationnya ini cuma sedikit. Sebelum Teteh turun ke dapur, seperti biasa ini Teteh beres-beres dulu bagian depan ya bun. Tadi sebenarnya bagian ruang tamu udah Teteh beresin, cuman ada anak Teteh yang lagi main, jadi Teteh skip dulu untuk sapu-sapunya. Ini Teteh ke kamar dulu untuk beresin si kamar. Alhamdulillah Teteh tuh seneng banget bisa sapa bunda-bunda dan teteh-teteh semua lagi. Setelah sekitar 2 mingguan kemarin Teteh vakum upload ya, karena memang suara Teteh tuh habis banget bun, gak ada suaranya. Ditambah juga beberapa minggu kemarin Teteh sempat kekeringan lagi, jadi boro-boro ya bun mau upload suara habis, ditambah kekeringan, udah deh double-double malesnya. Lanjut, karena tadi anak Teteh sudah berpindah ke kamar, ini lanjut Teteh mau beresin bagian depan nih bun, karena tadi belum Teteh sapu-sapu ya. Masya Allah rasanya seneng banget kalau misalnya udah ada air gini. Untuk beres-beres tuh rasanya lebih semangat ya bun. Kalau misalnya nggak ada air, rasanya untuk beres-beres aja bete gitu. Nah ini tuh sekarang kan udah mulai musim penghujan ya bun, makanya ini banyak banget siraru nih bun. Kalau bunda-bunda udah nonton video Teteh sebelumnya yang waktu Teteh diserang banyak banget sih raru, itu bener-bener jijik dan amis banget sih bun, beneran. Soalnya mungkin bawaan hamil ya, karena Teteh lagi hamil, jadi penciuman Teteh tuh agak lebih tajam gitu, lebih amis, dan kesannya tuh jadi jijik aja gitu lihat si raru yang mati. Kan kalau misalnya si raru tuh hari ini hidup gitu, besoknya tuh kebanyakan mati gitu ya kan. Nah ini banyak banget sih sayap-sayapnya yang udah pada berhamburan di mana-mana, makanya ini Teteh sapu-sapuin dulu. Tadinya agenda hari ini Teteh mau rapihin baju nih bun, soalnya udah numpuk banget karena kemarin sempet kekeringan, jadi sekalinya nyuci banyak banget nih bun. Tapi rasanya Teteh agak sedikit lemes nih bun, soalnya tenaga Teteh terbatas karena di kehamilan kedua ini Teteh benar-benar harus menjaga kesehatan Teteh ya bun. Jadi Teteh mau bagian dapur dulu aja nih, mau beres-beres dapur dan juga mau masak-masak. Jadi setelah itu baru Teteh mau rapihin baju ya. Jadi mungkin besok lagi nih Teteh rapihin bajunya. Bisa dilihat ya bun, ini Teteh sapu-sapu dengan banyaknya sayap-sayap si raru, dan itu agak sulit juga nyapunya karena memang kan sayap si raru itu tipis dan juga kecil, jadi ketika disapu tuh terbang ke sana ke sini. Ya alhamdulillah sih sekarang udah musim hujan, makanya itu wajar aja banyak si raru kayak gini, karena si raru memang keluarnya itu saat musim hujan. Ya disyukuri aja ya bun, daripada kayak kemarin kekeringan, mending musim hujan, walaupun ya nambah lagi sih PR-nya.
Di bunda-bunda semua gimana nih, apa banyak juga siraru kayak gini? Soalnya di teteh tuh lagi musim banget siraru sama lalat bun. Masya Allah banget, pokoknya kalau udah musim penghujan datang, lalat dan siraru itu banyak banget. Karena minggu-minggu kemarin sempat kekeringan dan teteh jarang banget masak, makanya itu ini banyak banget bahan-bahan makanan di kulkas yang udah pada basi. Sedih banget sih bun jadi mubazir. Tapi ya gimana ya, itu bukan keinginan kita karena memang kemarin sempat kekeringan lama. Karena tadi teteh udah beresin dapur biar kreseknya ini gak mubazir, ini teteh juga rapi-rapiin dulu bagian wastafel ya. Soalnya kan kadang suka ada sampah-sampah gitu kalau di bagian wastafel. Makanya ini sekalian aja teteh bersih-bersihin juga. Setelah memasuki musim penghujan, ini hampir setiap hari bagian wastafel teteh dipenuhi sama siraru kayak gini nih bun. Walaupun ini sebenarnya gak sebanyak kemarin-kemarin sih alhamdulillah, tapi ya tetap aja karena memang lagi hamil dan penciuman teteh lagi sensitif, ini tuh rasanya hanyir gitu bun, amis baunya. Cuman ya gimana lagi ya, Pak suami lagi kerja, jadi mau nggak mau nih dipaksakan harus bisa untuk beres-beres bagian wastafel ini. Setelah bagian wastafelnya bersih, ini lanjut teteh mau nyuci-nyuci cucian-cuciannya nih bun. Masya Allah ini lumayan numpuk karena memang ini banyak wadah-wadah food prep ya bun. Kan hari ini juga teteh mau food prep walaupun gak sebanyak biasanya. Setelah nyuci-nyucinya beres, ini lanjut teteh beresin juga si wastafelnya. Jadi teteh suka cuci kayak gini nih bun wastafelnya. Siapa nih bunda-bunda semua yang kalau misalnya udah nyuci piring pasti ngelakuin ini juga, karena rasanya belum afdol, belum bersih kalau misalnya belum di kayak gini ini ya bun. Alhamdulillah ini wastafel udah beres, cuci-cuci piring udah beres. Lanjut deh, ini teteh mau nata-natain piring-piringnya ya bun. Masya Allah ini tuh di rumah teteh lagi banyak banget lalat. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya di video ini bunda-bunda lihat ada seliweran lalat gitu, karena memang walaupun rumah teteh seperti apapun yang namanya kalau lagi musimnya lalat ya pasti ada aja ya bun. Apalagi kemarin-kemarin waktu teteh kekeringan dan dapur amburadul bener-bener berantakan banget, itu lalatnya banyak banget. Dan alhamdulillah ini udah berkurang karena memang tiap hari teteh bersihin sekarang karena airnya udah mulai normal nih bun. Lanjut aja, ini teteh mau food prep kecil-kecilan. Ini sebenarnya teteh cuman beli beberapa bahan masakan aja, dan itu teteh belanjanya cuman 30.000 untuk bahan makanannya, karena memang di kulkas itu masih ada wortel, ada sayur-sayuran yang lain juga. Jadi ini teteh beli secukupnya aja.
Nah, untuk tahu sendiri, teteh biasanya suka cuci kayak gini nih bun. Karena teteh rasa kan ini dari pasar ya, pasti dikobok-kobok gitu. Jadi wajib banget nih dicuci sebelum teteh masukin ke wadah. Karena kalau nggak dicuci kayaknya nggak higienis aja gitu. Nah, kemarin tuh teteh cuma belanja tahu, terus belanja untuk sayur asem dan juga pindang. Juga ini teteh beli sedikit bawang dan juga bawang daun ya bun. Soalnya kemarin tuh bawangnya sampai pada bulukan, karena kan kemarin udah teteh kupasin dan teteh simpan di kulkas. Saking lamanya teteh kekeringan dan teteh nggak upload juga, jadi bener-bener sih bawang-bawangnya itu udah pada bulukan, walaupun sih nggak banyak karena udah tinggal dikit lagi. Makanya ini teteh mau refill bawangnya juga, tapi belajar dari kesalahan sebelumnya, jadi teteh nggak bakal nyetok bawang banyak nih bun. Teteh belinya sedikit-sedikit aja biar nggak mubazir lagi ya. Untuk bawang daun sendiri, teteh punya cara simpan tersendiri nih bun. Kalau untuk bawang daun, karena memang bukan sesuatu hal yang selalu teteh pakai dalam masak, ini bawang daun kan cuman butuhnya dikit-dikit aja, dan itu tuh nggak selalu dipakai saat masak. Makanya agar simpannya ini awet, teteh tuh suka diiris-iris dulu kayak gini. Habis itu teteh masukin ke toples dan teteh masukin ke freezer. Jadi nanti kalau misalnya dipakainya itu kalau memang butuhnya aja nih bun, ini tuh bisa kuat beberapa bulan di freezer. Jadi untuk teteh yang nggak terlalu sering pakai si bawang daunnya ini, cara ini sangat efektif untuk teteh taruh bawang daunnya ini lebih lama di dalam kulkas. Setelah semuanya beres, lanjut ini teteh mau tata-tatain dulu nih bun di kulkas. Masya Allah, rasanya seneng banget ya kalau misalnya ngelihat dapur rapih kayak gini. Setelah beberapa minggu kemarin dapur super amburadul tuh rasanya pusing, makanya ketika ada waktu untuk bisa beres-beres dapur itu bener-bener rasanya seneng banget. Nah ini tuh cabenya udah stok lama, makanya beberapa ada yang busuk dan teteh pilih-pilihin dulu ya bun. Tapi alhamdulillah ini tuh udah lama, udah sekitar 3 mingguan, tapi masih kuat banget karena memang cara penyimpanan kita yang benar ya bun. Setelah food preparationnya beres, ini lanjut teteh mau masak ya bun. Tadi sebenarnya teteh sempat istirahat dulu sebentar karena memang nggak bisa terlalu kecapean ya, jadi harus sedikit-sedikit gitu. Yang penting beres semua, tapi pelan-pelan gitu ngerjainnya. Nah ini teteh mau bikin pindang tumis pedas gitu untuk teteh. Nah untuk anak teteh nanti teteh mau bikin tahu crispy karena itu kesukaannya dia. Kalau misalnya dia lagi susah makan, teteh bikin itu, dia lumayan lahap untuk makannya. Nah lanjut aja, ini teteh mau tumis bumbu-bumbu yang tadi teteh udah siapin nih bun. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit.
Ini tuh rasanya enak banget kalau misalnya lagi nggak mood makan. Kalau makan sama pindang ini tuh rasanya enak banget karena teteh tuh suka banget sama pindang ini. Nah, untuk si pindangnya sendiri, ini kita suwir-suwir kayak gini nih bun. Jadi si pindangnya itu harus kecil-kecil biar matangnya ini merata. Nah, untuk bumbu pindangnya sendiri, ini teteh cuman pakai masako sama gula nih bun. Ini tuh bener-bener enak banget deh bun, dicoba ya. Jadi si gula sama masakonya itu perbandingannya 1:1 ya. Si gulanya memang agak banyak karena nanti bakal ngasilin rasa gurih, manis dan pedesnya itu mantep deh. Setelah itu ini tinggal dioseng-oseng aja sampai matang. Oh iya, untuk masaknya ini nggak perlu banyak minyak ya, jadi minyaknya cukup sedikit aja. Jadi si pindangnya ini nggak perlu digoreng dulu, matangnya ini karena kita oseng-oseng kayak gini. Setelah tadi pindangnya mateng dan teteh sisihin ke wadah yang tertutup karena memang lagi banyak lalat. Nah, ini lanjut teteh mau bikin tahu kerispingan bun. Ini kesukaannya anak teteh karena memang enak ya. Dan juga si tahunya ini walaupun crispy di luar, jadi di dalamnya itu masih lembut, jadi dia suka banget nih. Makasih banyak buat bunda-bunda semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa ketemu lagi di video teteh selanjutnya. Ini teteh mau lanjut nyuapin dulu anak teteh. Habis itu masih banyak PR mandiin anak teteh dan nidurin anak teteh nih bun. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.